Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu biya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, sekalian kita bersyukur hari ini Allah temukan atau pertemukan kita dalam rumahnya ini. Sepertinya saya nunggu ibu-ibu diam dulu kali ya, gak kedengeran nanti suaranya. Yang mungkin pindah-pindahan tenang dulu biar suara saya kedengeran. Pindahnya nggak usah pakai suara. Nah, langsung diam kan. Baik, sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk hadir ya di muka bumi ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka kita menjalankan peran kita sebagai hamba Allah. Dan pastinya dalam perjalanan kita hidup seperti ini Bapak sekalian akan banyak hal-hal yang kita kerjakan yang mungkin keliru atau salah, yang Allah SWT mengatakan sebaik-baik hamba adalah orang-orang yang bertobat. Maka semoga tiap hari dalam kehidupan kita menjadi hari-hari di mana kita menjadikan hidup kita penuh dengan rasa harap dan takut pada Allah SWT. Dan semoga dengan itulah kita nanti insya Allah juga bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang baik, jiwa yang baik, ruh yang baik, dan iman yang baik. Pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ya Islam memberikan atau mungkin Allah SWT memberikan kepada kita semua bumi ini atau menitipkan bumi ini untuk kita manfaatkan. Jadi kalau kita lihat semakin hari kita mentadaburi ayat-ayat Allah Bapak sekalian, semakin kita merasa bahwa memang semua ini ada tujuannya, semua ini ada maksud ya. Semua ini ada keinginan atau kehendak Allah yang kalau kita betul-betul tadaburi itu, maka kita akan paham maksudnya. Apa maksudnya? Jadi apa kira-kira kehendak Allah di situ? Ambil contoh katakanlah mungkin air kelapa nggak situ? Kelapa. Itu yang ada sedotannya itu. Iya, ambil aja. Ada manggis nggak situ? Manggis di dalam aja. Maaf. Ya, siapa yang sudah minum air kelapa pagi ini? Saya juga belum. Ya, ambil contoh air kelapa atau kelapanya Ibu sekalian. Apa beda kelapa ini dengan alpukat nih? Alpukat. Apa bedanya? Bedanya apa? Apa kira-kira? Ya dari sisi bentuk kan udah beda kan? Alpukat bentuknya kayak kandung rahim kan? Iya kan? Alpukat itu bentuknya seperti rahim kan, tempat bayi itu bersemayam di situ gitu kan? Ya. Di dalamnya ada apa? Ada biji. Ya. Kemudian ini apa tuh namanya? Air kelapa atau kelapa. Nah sekarang coba lihat, ini kita belajar mentadaburi ayat-ayat Allah. Manusia Allah ciptakan dari apa? Dari tanah kan gitu kan? Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ini ada manggis. Nah, apa kesamaannya ini? Sama-sama ada biji, kan? Dari biji itulah si tumbuhan ini bisa hidup, ya seperti itu. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa Allah SWT menciptakan kita dari tanah. Ya. Pertanyaannya, apa sih masalah kesehatan kita zaman sekarang? Ya, yang membuat akhirnya banyak masalah dalam kehidupan kita, dalam kesehatan khususnya, yang membuat akhirnya tubuh kita, Bapak sekalian, tidak bisa menjalankan perannya. Jawabannya satu, karena kita tidak mengasup lagi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Kita tidak mengasup lagi yang katakanlah
diperlukan atau digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme. Contoh begini, alpukat ini sehat, bahkan durian, saya sampaikan durian itu sehat sebenarnya, asal jangan banyak-banyak. Ya, durian itu jangan banyak-banyak ya, karena yang jauh lebih sehat pada durian itu bukan dagingnya tapi bijinya. Biji durian itu jauh lebih sehat sebenarnya daripada dagingnya. Dagingnya durian itu ujian, ujian. Tapi bijinya gak menyenangkan karena apa? Rasanya tidak semanis dagingnya. Nah, apa masalahnya sekarang? Orang tahu bahwa alpukat, contoh ini kita belajar nih, contoh alpukat ini sehat. Apa kandungannya? Ya kandungannya tanah gitu kan. Isi tanah itu kan dari kita lihat pohon alpukat, kan ada pohon, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Lalu sekalian, daun, batang, akar tadi, masya Allahnya itu menyerap sinar matahari. Dari tanah tadi dia pompa air sampai ke atas, sampai ke bijinya tadi, sampai ke buahnya tadi. Maka subhanallahnya Allah menciptakan mereka beda-beda fungsi, beda-beda manfaat. Tapi masalahnya apa? Sekarang banyak orang bilang, contoh nih, kita bedakan dulu keinginan sama kebutuhan. Banyak orang makan alpukat, tapi masalahnya yang dimakan apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula kan? Sisanya gula dan sisanya apa tuh namanya? Ya es lah, segala macam sirup gitu kan. Akhirnya apa? Orang makan bukan untuk kebutuhan tapi karena keinginan. Gitu loh. Akhirnya apa? Tubuhnya tidak bisa melakukan fungsinya. Padahal sebenarnya kita kembalikan ke esensi yang saya sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya gampang sekali. Bagi Anda yang pengen promil, coba mulai makan alpukat. Ya, bagi Anda yang pengen bukan promil, ya memperbaiki misalkan kondisi hormonnya. Karena hormon itu salah satu bahan bakunya adalah lemak. Asal dia makan lemak yang baik, hormonnya juga baik. Kenapa wanita-wanita zaman sekarang bermasalah di reproduksinya? Kenapa bermasalah? Karena lemak yang dia makan sudah bukan lemak yang baik. Mungkin mereka tidak makan jeroan, mungkin. Tapi masalahnya sumber lemak itu kan banyak, dari perubahan gula menjadi lemak itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini saja, ya, misalkan kita lihat apa bedanya nih sama alpukat, itu udah beda. Kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi kita bicara ini lemak, dia punya lemak, dia punya serat, ya, dia punya katakanlah bagi Anda yang sakit gangguan pencernaan, susah buang air besar, katakanlah si alpukat ini ketemu misalkan dengan kurma, itu sudah luar biasa efeknya, ya, sudah luar biasa efeknya. Asal jangan kasih gula atau sirup atau apa kental manis seperti itu, satu saja. Itu yang kita bisa pelajari Ibu sekalian. Lalu apalagi di sini kita pelajari? Contoh kita bicara, jadi kalau kita lihat misalkan pisau nggak? Pisau. Alpukat ini ya. Ya, di dalamnya kan ada biji. Maka biji ini, sebagian biji-bijinya Ibu sekalian, ini alpukat. Sebagian biji-biji mereka ini itu mengandung apa? Mengandung bahan bakunya kita. Apa bahan baku tubuh kita? Asam amino. Bahan baku tubuh kita adalah asam amino. Maka dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga contohnya apa? Ini contoh. Apa beda alpukat sama ini? Kulitnya udah beda kan? Maka kalau kita lihat, ini kita belajar ini aja sudah Masya Allah, kita mulai makin kagum gitu ya. Beda alpukat sama manggis ini apa? Jelas beda. Pertama dari sisi kulit, lebih tebal manggis, gitu ya. Lebih tebal manggis. Maka manggis, Bapak sekalian, kalau Anda baca penelitiannya, riset segala macam, dia mengandung lebih banyak antioksidan daripada alpukat. Alpukat punya. Bahkan kita tahu bahwa kulit manggisnya saja punya anti kanker. Kulitnya. Ya, daerah yang ini nih, yang warna yang apa? Ada tuh yang jual produknya itu kan. Kemudian sampai ke titik apa? Sampai ke bijinya manggis ini. Seperti itu. Ya. Jadi ini salah satu tandanya. Apalagi warna putih itu fungsinya apa? Jadi warna putih ya, dalam teori warna katakanlah natural kayak begini itu dia punya peran sebagai atau punya maksud untuk apa? Sebagai anti peradangan. Warna putih ya.
Warna-warna putih kayak begitu dia punya peran sebagai anti peradangan. Maka kalau kita lihat memang ternyata anti atau mungkin biji atau daging manggis ini, ya kalau kita bicara dalam dunia alamnya, kita tidak mengenal antibiotik, tapi kita mengenalnya probiotik atau antioksidan. Dia itu yang menguatkan sistem imun kita. Jadi kalau dilihat manggisnya apa? Dia makanannya probiotik sebenarnya. Makannya probiotik yang nanti kalau dimakan dia menguatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita lihat lagi Bu sekalian, dari kita ini bicara warna dulu ya. Kita lihat lagi contoh dari semua warna yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, paling banyak warna apa? Hijau loh. Hijau dalam pemahaman katakanlah ilmu warna-warna di dunia tumbuhan punya fungsi untuk detoksifikasi. Hijau ya, seperti itu. Maka warna-warna hijau tersebut contohnya kayak begini. Punya manfaat bahkan ada jenis-jenis sayuran tertentu seperti brokoli ya, kemudian ada arugula ya, ada apa tuh seperti kubis warna hijau itu, kemudian ada kale atau kale gitu, ada pokcoy sama apa gitu terakhir itu sawi ya. Dia punya peran apa? Dia punya peran untuk membersihkan badan kita. Jadi Bu sekalian, warna-warna ini nggak iseng Allah ciptakan, nggak iseng, pasti ada maksud kan gitu kan. Jadi semakin kita mengenal, oh ini maksudnya ya, ini maksudnya, sehingga bagaimana cara kita mendapatkan makanan-makanan tadi atau warna-warna tadi dengan optimal. Simpel sebenarnya. Ini salah satu contohnya. Di depan ini kan banyak apa nih? Apa jenisnya? Ada apa gitu? Kita lagi mau cooking class. Ya. Ini banyak nih, banyak ada warna, ada dari seledri ya, ada daun bawang, ada paprika, ada tomat. Nah, coba masukin ke situ. Ke itu bukan ke dalam mangkok. Mana aja, Ustaz? Ya? Semuanya. Setengahnya aja, setengahnya aja. Pakai sendok. Baik. Nanti ibu-ibu tahu dahsyatnya ciptaan Allah ini ya. Tadi kita udah bahas manggis ya, kita udah bahas manggis. Ntar saya tunjukin itunya lagi. Ini contohnya. Jadi yang pertama tadi kan putih ya. Putih fungsinya menguatkan sistem imun kita. Ya. Yang kedua kuning. Kuning itu contohnya apa? Paprika, kunyit gitu kan. Jadi dibayangkan kalau dalam satu hari kita nyebut dengan rainbow salad gitu ya. Tanpa banyak pengolahan. Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Jangan banyak pengolahan. Dan lihat makanan atau ciptaan Allah tadi kira-kira banyak nggak dari dia itu yang atau dia harus dapat sinar matahari. Sekarang contoh begini, kenapa orang banyak sakit atau banyak masalah ketika makan ayam? Karena ayamnya nggak ketemu matahari, sapinya nggak ketemu matahari. Sapinya yang biasanya hidupnya katakanlah di tanah dan harus berinteraksi dengan mikroba pada tanah itu, nggak berinteraksi lagi dia, sehingga sapinya penuh dengan suntikan lah apa segala macam. Ayam juga sama gitu loh. Akhirnya apa? Kita bagusnya lihat, zaman dulu kita pernah mengenal kepenuhan. Hah? Kepenuhan, dipindahin sebagian. Jadi kita zaman dulu bagusnya melihat apa tuh nama ayam-ayam kan dia apa ya? Tumbuh berkembang sendiri gitu loh di tanah gitu kan. Dia makan yang ada di tanah tadi. Yang sekarang udah berubah. Dikasih pakan, dikasih apa gitu kan. Seperti itu. Sayuran juga sama ya. Jadi saya membayangkan kalau seandainya kita kembalikan semua ini ke bagaimana Allah menciptakannya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Contoh tadi, belum kita masuk itu, ini bentar lagi mau jadi itu makanannya. Isinya apa aja itu? Banyak loh. Ya agak cepet dikit Bu, maaf.
Nanti dikasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Iya. Nah. Kasih madu, jeruk nipis sama zaitun. Ini akan enak banget ini. Ya baik. Jadi ketika memang dia dikembalikan pada esensi atau fitrahnya aman gitu. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, pasti banyak muncul masalah. Gitu loh. Dan ingat, lagi-lagi ketika Anda makan sesuatu, Bapak sekalian coba pikir baik-baik, ini makannya untuk apa? Untuk kebutuhan atau keinginan? Pikirkan baik-baik. Kalau sudah kebutuhan, bagus. Tapi kalau keinginan, Anda harus stop. Contoh mungkin, kurma sehat, sangat sehat. Tapi kalau satu hari makan kurma 1 kilo, kena diabetes juga. Pernah Bapak Ibu mungkin baca satu kisah seorang ulama, saya nggak sebutkan siapa, itu meninggalnya karena kebanyakan kurma. Kurma besar. Dia meninggalnya karena makan kurma, karena suatu hari dia, Masya Allahnya itu dia ditanya oleh seseorang, ya, lalu dia nggak tahu jawabannya, akhirnya mencari jawaban di buku, didampingi istrinya, setiap apa dia disuplai kurma. Si ulama tadi, akhirnya bermasalah, akhirnya meninggal karena kebanyakan kurma. Seperti itu. Nah baik, kita lihat lagi Bu sekalian. Jadi warna, ada warna hijau, warna kuning ya tadi kan, warna kuning, ada paprika apa segala macam, ada juga seperti wortel kan, orange atau kuning seperti itu. Fungsinya apa? Dia memperbaiki kulit. Yang menarik kayak kemarin, saya kemarin di Jogja, ya ada acara di Jogja dan luar biasa Bu sekalian. Kalau Allah menciptakan sesuatu, semakin tebal dia kulitnya, pasti semakin tinggi kandungan di dalamnya. Lihat. Berarti durian bagus dong? Bagus. Tapi bijinya yang bagus. Saya pernah posting saat itu tentang kandungan biji durian. Ya, kandungan biji durian. Dan subhanallah Bu sekalian, ternyata kandungannya biji durian tadi adalah asam amino buat badan kita. Ini juga sama. Termasuk juga duku, manggis, apalagi itu ya, rambutan, durian, ya, apalagi itu ya, yaitu anggur, biji anggur. Nah ternyata semakin dia dilindungi, ada madu kan? Hah? Harus ada madunya. Jadi semakin dia dilindungi oleh Allah SWT, maka semakin berharga dia. Ini contoh. Nih. Coba kita pikir baik-baik. Ini kenapa kelapa kayak begini Bapak sekalian, Allah kasih pelindung di luar dalam bentuk serabut. Sabuk kelapa gitu kan. Kemudian dalam lagi ada cangkangnya, keras. Ya. Kemudian dalam lagi ada dagingnya. Di dalam lagi ada airnya. Seakan-akan Allah ingin melindungi dia. Dan ternyata memang sepertilah adanya. Karena apa? Karena memang isi air kelapa ini apa? Asam amino. Isi air kelapa ini asam amino. Dan menariknya lagi Bu sekalian, ketika dia digunakan untuk pengobatan, bukan cuma sekedar untuk apa? Untuk minuman saja, efek luar biasa. Kemarin subhanallah di Jogja, ini resep baru nih. Ada seorang ibu cerita, saya lupa penyakitnya apa, kalau penyakit perempuan gitu, adenomiosis atau apalah gitu kan. Jadi dokternya katakan, lupa, nanti coba saya mau tanya lagi udah. Jadi intinya dia disuruh operasi sama dokternya. Intinya begitu. Dan subhanallah akhirnya entah kayak gimana dia lihat kajian. Dan dia kerjakan ini bos kan, dia minum air kelapa ini. Air kelapa ini bukan diminum sama dia di blender sama ada kunyit ya? Ada kunyit. Hah? Ada sudah. Hah? Nggak ada. Dia blender air kelapanya sama kunyit. Lalu dia blender lagi sama kurma. Dia minum beberapa minggu sebelum mau operasi itu. Dan subhanallah Bapak sekalian, kuasa Allah sekali lagi ya. Tiba-tiba menjelang 2-3 hari menjelang operasi, dia cerita ke saya. Tiba-tiba keluar gumpalan dari itu reproduksinya dia lah. Ya, kemaluan beliau seperti itu. Jadi yang tadi gumpal-gumpal itu keluar semua dengan menggunakan mereka ini. Jadi ini saja kalau Anda pakai sebagai obat, luar biasa efeknya. Bagaimana kita menggunakannya? Air kelapa misalkan ya. Air kelapa kayak begini, Anda ambil airnya,
Lalu Anda blender nanti misalkan sama jahe bisa, sama kunyit bisa, sama kencur bisa. Termasuk juga kalau Anda mau gunakan untuk mengobati orang-orang yang penyakit liver, misalkan temulawak juga bisa. Tambahkan sedikit dengan airnya aja. Air apa yang terbaik? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, air kelapa yang paling baik itu air apa? Air yang masih muda kelapanya, yang dagingnya masih halus atau tipis banget. Jadi kasih madu? Nah, secukupnya aja. Ya. Jadi air kelapa yang dagingnya masih halus banget, dan ambil airnya aja, lalu Anda blender lah nanti sama itu apa tuh namanya, berbagai macam rimpang tadi. Ya, tambahkan nanti dengan kurma sebagai pemanisnya. Boleh jahe, boleh kunyit, boleh temulawak. Ya. Kalau untuk liver, tergantung organ. Tadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini kan, jadi tubuh kita itu nih. Jadi tubuh kita itu sekali Allah menciptakan mereka, setiap bagian dari tubuh kita ini, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki kita, itu membutuhkan mineral yang berbeda. Maka sering saya sampaikan, nggak usah mengkultus herbal kalau bahasa saya. Hari ini Anda minum jahe, itu kan nggak usah banyak-banyak. Besok minum kunyit, besok minum apa, setiap hari berubah aja. Kenapa? Kita lihat dari atas ada mangan, ada zinc, ada litium, ada apalagi iodin, ada kuper. Contoh iodin itu kan kita butuhkan untuk ini. Dapat dari mana? Dari ini, iodin. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini semua, di mana Allah ciptakan mereka? Di sini semua, di berwarna-warna tadi. Ya, jadi misalkan ketemu dengan orang, misalkan ada gangguan liver, misalkan ambil air kelapa. Air kelapa isinya tadi apa? Asam amino. Di blender sama apa? Kita baca. Oh, temulawak ternyata salah satu apa tuh namanya? Salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang kita bisa gunakan untuk membersihkan liver. Tambah lagi dengan anti radangnya. Tadi kan lihat warna kuning lagi yang lain. Contohnya apa? Kunyit. Tambahkan lagi dengan pemanisnya. Pemanis tadi tidak hanya sekedar pemanis, tapi pemanis tadi bukan isinya apa? Asam amino, yaitu apa? Kurma. Gitu ya, memahaminya. Jadi kalau kita sudah paham ini, maka insya Allah gampang obatin penyakit. Dan ingat sekali lagi, mereka ini perlu diasup. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, penyakit itu kalau kita bahas itu panjang ceritanya. Jadi ada akar di situ. Jadi misalkan gini, orang yang misalkan kena kanker gitu kan. Kanker tuh penyebabnya apa? Multifaktor. Kalau kita lihat itu kan pemicunya. Pemicu. Kita sering dengar itu pemicu. Pemicunya apa? Contohnya mungkin bahan-bahan kimia. Tapi dari situ yang paling dominan pemicu kanker itu apa? Kalau Anda lihat di tengahnya itu apa? Toxic emotion. Apa itu? Apa itu namanya? Perasaan yang buruk. Ya, itu penyebab kanker yang paling dominan. Ya, artinya jagalah perasaannya untuk apa? Untuk tidak berlimpah dengan penyakit-penyakit tadi. Ya, atau mungkin emosi-emosi yang buruk tadi. Kita lihat di situ ada hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon. Jadi ngelihat penyakit itu, misalkan kita bicara misalkan jantung aja, heart disease yang di atas itu tuh bukan satu faktor loh. Artinya apa? Bawahnya tuh banyak banget yang kita perlu perbaiki, mulai dari ketakseimbangan imunnya, ya, mulai dari katakanlah bahan kimia yang masuk, kemudian ketakseimbangan detoksifikasi, puasa jarang, asam amino jarang, sayur jarang, buah jarang. Itu sebabnya tidak heran. Sudah belum? Ya. Itu sudah? Sudah. Saya maafin. Ada sendok nggak? Ini yang boleh jadi? Ya. Ada itu nggak? Nyobain kecil, saya mau cobain. Kurang manis. Kurang manis ya. Ini sama lagi. Gak usah tinggi-tinggi. Kebiasaan minum kopi. Biasa buat kopi. Cepat-cepat. Nih.
Sebenarnya, baik kita lihat ini rahasianya sebenarnya. Ya. Apa Anda lihat di sini Bosan? Ini sih kan di sini lihat, saya ambil satu contoh maaf. Ini kan kacang. Kacang itu isinya apa? Protein. Ya. Kemudian tadi ada warna merah. Warna merah tadi saya belum ceritakan, dia menguatkan pembuluh darah. Kemudian ada lagi warna putih. Ya. Kemudian ada warna hijau. Pak Bu, sebenarnya ini resep sederhana, tapi kalau diterapkan baik-baik menggunakan konsep detoksifikasi aja, makan kayak begini, Anda rutinkan saja tiap hari, insya Allah orang-orang yang kanker tumor bisa selesai loh. Dan di sini ada apa di sini? Ada proteinnya, ada asam aminonya dari madunya, ada lemaknya, ada detoksnya, segala macam ada di sini. Dan kenapa makanan kayak begini bisa memberikan efek? Karena memang kita tidak akan bisa dapatkan antioksidan pada protein hewan, ya kan? Gimana berapa antioksidan? Nggak ada, dia memang ada protein, tapi antioksidannya hanya dari ini. Makanya Allah ciptakan sayur, buah-buahan jauh lebih banyak daripada hewan. Iya nggak? Iya kan? Maka kayak begini saja bagi orang-orang yang penyakitan. Ya saya sering bilang kan, puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, ya minum air putih jarang, ya wajar sakit gitu loh. Dan tetap dia bilang makan sehat itu nggak enak. Coba nih, MC kita cobain. MC cobain dulu. Pakai yang kecil lah, nih, pakai sendok saya aja, maaf. Ke tangannya kan udah ya. Ke tangan. Mantap. Tuh. Enak kan? Nah, bagi-bagilah. Ke bapak-bapak sebagian pakai itu tuh, pakai anu. Bahkan saya tadi dapat ini sayuran kayak begini. Ini katanya sayuran yang mengandung mikrobiotik. Kapan waktu terbaik makan sayur ini? Saat masih mentah. Atau saat Anda ambil dari ini, apa tuh namanya, tanaman ini langsung makan kayak begini. Mau Anda tambahkan madu, mau tambahkan kurma boleh. Ya, ini sayuran banyak biotiknya, banyak bakterinya, bagus. Ya, katanya dijual di depan. Saya juga baru tahu ternyata ini sayuran yang pembuatnya katanya banyak mengandung bakteri yang baik. Ya. Dari mana itu? Oh, udah makanan heboh banget ya. Dari peserta bazar di depan ada. Ya, dari peserta bazar di depan. Mana yang punya? Itu ada nggak? di jus juga bisa. Mana yang punya? Di depan. Bisa kasih penjelasan dikit nggak? Yang bazar bisa. Coba panggil. Sampai ini. Belum kasih garam padahal. Enak Kak? Enak kan? Kurang kan? Bikin lagi di rumah sendiri. Ada minta dua. Ini bikin lagi nih, ini bisa dibikin nih. Dikit lagi. Bikin lagi. Bikin lagi. Ini masukin ke dalam blender, di blender. Kasih kurma. Makanya pernah saya bilang bahwa apa tuh namanya? Sebentar. Sama kurma. Terus nanti habis itu ini alpukat ini di blender. Kasih bawang putih sedikit. Ini bawang putih. Kasih jeruk nipis, kasih apa tuh namanya? Lada hitam sama garam. Ada hitam sama garam. Nah. Ini di blender satuin gitu. Iya. Dipisah ya, jangan sama itu ya. Atau ini dulu deh.
Ini dulu deh, air kelapa nyusul aja. Air kelapa ntar aja. Ya. Yang jualan ini. Oh iya. Ibu coba sini Bu, ceritain ini apa gitu kan. Ini microgreen. Sama jangan deket-deket saya. Salah aja. Maaf. Baik, ini dengar nih, ini apa gitu kan? Apa manfaatnya ini? Ya kita pengen dengar. Nanti ibu-ibu kan bisa bikin jadi di rumah. Ya, boleh di syuting tuh. Ya ini apa gitu loh. Belum nyala. Apa manfaatnya? Ini apa? Manfaatnya apa? Ini apa? Manfaatnya apa? Singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, Bapak, saya kebetulan membuat tanaman ini namanya microgreen. Microgreen berarti tanaman yang sangat kecil di atas kecambah. Kalau kecambah itu tidak Satu aja, ada, satu aja. Satu aja. klorofilnya. Sedangkan ini sudah ada klorofilnya. Nah, ini manfaatnya sangat banyak. Sebagai mikrobiotik juga, salah satunya juga untuk diabetes, untuk jantung, kelancaran peredaran darah, dan kelancaran buang air besar. Salah satunya Pak ya, seperti itu. Kenapa dia banyak bakterinya Bu? Maksudnya bakteri baiknya. Itu dia probiotik ini. Karena ini Pak, Ibu Bapak, di sini merupakan nutrisari. Nutrisari yang akan dijadikan tumbuh kembangnya tanaman itu sendiri. Yang salah satunya untuk batang, daun. Nah, di sini kita stok untuk dimakan oleh kita. Jadi otomatis vitamin, mineral, dan probiotiknya masih banyak. Mungkin itu. Baik. Jadi ini hanya bermodalkan seperti ini saya Bapak sekalian itu Masya Allah ya. Banyak sekali keutamaan dan Anda bisa bikin sendiri di rumah ya ini ya. Ya. Tuh ya. Saya bisa bikin sendiri di rumah. Mungkin Ibu ada pelatihannya juga ya? Ada pelatihannya juga. Ya. Yang kita butuhkan nanti ke depan ya Anda punya tanaman sendiri. Jadi kayak begini bukan sembarangan tanaman. Kalau kita membahas, maaf kasih ya Bu. Jadi ini beda manfaat ini sama itu ya. Ya Bu. Beda manfaat yang hijau. Kalau yang hijau apa? Oh yang klorofil yang tinggi ya. Ini tanaman bayam. Oh ini bayam. Ya. Oh. Ini sawi. Sawi. Ya. Oh. Sawi mungil. Tapi bukan rekayasa genetik ya? Bukan. Ya. Kebetulan saya juga membuat pupuk organik sendiri. Pupuk organik sendiri. Ya. Ya. Jadi Ibu juga buat pelatihan bagaimana bikin kebun tanaman sayur, obat gitu. Nah, tuh. Di rumah Anda punya lahan mungkin 2 meter atau mungkin berapapun sebenarnya bisa sebenarnya. Saya membuat pembibitan ini awalnya di kolong meja. Di kolong meja. Ya. Selanjutnya kita pindahkan ke alat yang cahayanya. Tuh. Masya Allah kan? Simple tapi ini bisa menyelamatkan generasi. Gitu loh. Seperti itu. Baik, makasih ya Bu ya. Semoga berkah. Nanti ibu-ibu kalau mau tanya di depan sama beliau, termasuk juga di depan itu ada banyak sekali bazar-bazar sehat. Ada kenali produknya. Ya. Foto sama. Nanti aja. Nanti aja. Jadi banyak bazar-bazar sehat yang Bapak bisa dapatkan produk-produknya Bapak sekalian, ya. Yang dengan itu nanti kita mulai kenal, oh ternyata ini maksudnya. Ketika saya bilang misalkan jangan makan gula pasir. Ya. Jangan makan gula pasir, maka ganti gula pasirnya dengan pemanis yang lain. Contoh kurma madu atau gula singkong atau gula aren seperti itu contohnya. Ya. Seperti itu ya. Nah, kenapa? Oh ya, alhamdulillah. Yang lebih enak itu tahu. Ya baik. Iya. Jadi kalau tadi kita membahas tentang teori warna ya sebentar saya. Sebelum selesai. Maka warna-warna tadi biasanya mempunyai efek ke badan semua. Ya. Dan jadi kalau ada yang bilang hidup sehat itu nggak enak, saya bilang justru malah sangat enak, ya kan? Justru malah sangat enak. Sehingga dengan kayak tadi modal begitu saja, itu Anda sudah mendapatkan rasa dan
kandungan yang tidak banyak berkurang. Ya, pertanyaan nanti belum sekarang. Jadi kandungan yang tidak berkurang. Jadi kita setiap hari Bapak sekalian, ya judulnya kalau mau sehat, kapan waktu makan terbaik buah? Bukan, itu pagi benar. Tapi waktu makan terbaik buah sebenarnya saat buah itu dipetik dari pohon. Kalau ada pohonnya. Kalau ada, ya. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya, maka yang Anda kerjakan adalah ketika buah ini, lihat, ini kan sebentar saja. Kan ini kan banyak oksigen, apalagi tempat kayak begini, kita berlimpah oksigen dan berlimpah karbon dioksida, akhirnya teroksidasi dia, langsung warnanya berubah. Itu sebabnya kalau saya ngelihat, kalau Anda mau lihat derajat kesehatan badan kita, ya secara garis besar itu bisa kelihatan dari kulit. Kulit kita itu akan mencerminkan apa isi badan kita. Ya, kulit kita itu akan mencerminkan apa isi badan. Artinya apa? Semakin banyak produk sehat dalam badan kita, semakin kinclong kulitnya. Karena dia ibarat kayak pohon kayak begini, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat, gak usah jauh-jauh kayak kelapa tadi. Kelapa tadi ketika Anda buka sebentar saja langsung teroksidasi, ya kan? Maka kalau Anda mau dapatkan antioksidannya, asam aminonya, jangan lama-lama dibiarkan. Itu sebabnya makan kelapa paling baik kapan? Tek, minum, selesai. Jangan masukin ke kulkas atau apapun, termasuk juga buah seperti ini. Jelas ya? Jadi kita berusaha semakin kita paham begini, berusaha semakin kita pengen sesering mungkin mengkonsumsi yang langsung kita petik dari pohon. Jelas ya? Seperti itu. Nah, Anda bayangkan tadi kayak kelapa tadi ya. Kelapa tadi itu ya, mulai dari dagingnya, ya, kulitnya, cangkangnya, segala macam. Di situ cara Allah menjaga air kelapa tadi untuk tetap steril. Dia kan steril. Jadi kalau kita lihat orang di ICU itu kan, atau mungkin orang yang mau operasi itu kan banyak sekali peralatan-peralatan untuk menjaga kesterilitasannya. Ya. Sama juga dengan kelapa tadi. Sudah itu. Kita mau bikin yang lain lagi. Ya, sebentar. Jadi nanti coba mulai biasakan pagi-pagi Anda makan buah sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena pagi juga tidak perlu banyak makan. Kemudian makan sayur-sayuran berbagai macam warna, putih, kuning, merah, ya, orange, atau mungkin ada ungu juga, ya. Dan apa tuh namanya, beri asupan asam amino dari mereka. Asam amino terbaik untuk kita ada berapa? Ada 2 sebenarnya. Yang dari Allah, yang dari Allah, dari pengobatan nadinya, roti nabawinya. Yang pertama Pak, kurma. Yang kedua, madu. Itu asam amino paling baik. Maka makan kurma sama madu itu tiap hari. Ya, bahkan Nabi SAW sampaikan apa? Makan kurma 7 butir di pagi hari bisa menghilangkan atau mencegah sihir sampai sore harinya. Tambah lagi dengan perlindungan kita dengan zikir-zikir pagi, sekalian seperti itu. Ya. Tadi ada warna orange. Orange tadi fungsi untuk apa? Mencegah peradangan. Ya. Dan ternyata subhanallah ada 2. Ya, ada 2. Saya kemarin sempat ketemu dengan kru TV lah. Dia cerita tentang, ya ternyata jin itu nggak suka makanan sehat, nggak suka. Jadi kisahnya begini. Jadi kisahnya itu ada pasien lepas acara mereka itu ruqyah di ruqyah. Kemudian subhanallah ketika di ruqyah tenang gitu kan. Setelah di ruqyah selesai, itu dikasih apa? Dikasih kurma sama tempe. Dikasih kurma sama tempe. Pasca dikasih kurma sama tempe itu, masya Allah, dia bereaksi seperti halnya waktu di ruqyah. Kesimpulan ustadznya, saya tanya kepada mereka apa? Oh ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Dan ada 2 jenis rimpang yang mereka nggak suka. Yang pertama brotowali, yang kedua temulawak. Nggak suka banget ya. Sama-sama pahit kan? Karena memang mereka beredar di pembuluh darah. Dan memang 2 komponen tadi atau 2 rimpang tadi memang fungsinya luar biasa membersihkan darah. Brotowali sama temulawak seperti itu. Ya. Nah yang ungu sekalian, fungsi ungu apa? Melindungi saraf. Jadi lihat ada warna putih, ada warna kuning, ada warna orange, ada warna merah, ada warna ungu, ada warna hijau. Yang paling banyak apa? Hijau. Maka sebenarnya makanan kayak tadi yang Anda makan tadi itu, dari sisi kandungan insya Allah komplit. Ada proteinnya, ada karbohidratnya juga, dari gula, dari apa? Dari madunya, dari kurma tadi. Ada lemak sebenarnya. Lemak nanti dari minyak zaitun.
lemak dari minyak zaitun, tapi semua yang kita makan tadi tidak membebankan atau tidak memberatkan badan kita, tidak. Ya, kenapa? Karena dia tinggi serat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca ya bahwa itu dikasih apa aja tuh? Sudah belum? Jadi 70% atau 80% sistem imun kita itu letaknya ada di pencernaan. Jadi makanan yang tadi Bapak Ibu makan itu bukan sembarangan makanan, tapi dia akan menguatkan sistem imun. Apalagi coba dulu, ada itu nggak sendok? Ini jadi ini. Semoga enak ya. Kurang apa ini? Keaseman. Terlalu asam. Tambahin itu aja deh, tambahin air sedikit. Jadi 70-80% sistem imun kita ada di pencernaan. Makanya makanan tadi yang Anda makan tadi, selain dia meningkatkan imun kita karena dari berbagai macam warnanya ada. Yang pertama, yang kedua apa? Dia ngasih sinyal ke otak. Makanan tadi ngasih mood. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah good food is good mood itu. Ya, good food is good mood. Dan usus kita dia mengolah makanan ya, dan akhirnya disitulah muncullah ada vitaminnya, enzim segala macam. Sehingga apa? Makanan sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian mulai sekarang mulai paham. Makanan sehat itu makanan apa? Makanan yang kira-kira apa? Tidak banyak pengolahan, mendapat cahaya matahari, tumbuh di tempat yang subur. Kemudian mengandung antioksidan yang masih utuh atau mungkin komponen gizinya masih utuh. Contoh kayak tadi itu kan, seperti itu. Jadi itu kalau dimasukkan ke dalam makanan kita, apa yang terjadi? Insya Allah apa yang terjadi? Dia akan merontokkan lemak. Jadi kalau Anda makan kayak begitu aja 3 bulan, pasti hilang kolesterolnya. 3 bulan, sebulan aja. Catatannya apa? Masukin lemak yang buruk. Contoh lemak yang buruk itu apa? Hah? Gorengan kan? Lancar bang. Hah? Pas. Masih kurang. Makin asin. Harusnya saya yang buat tadi. Asin banget. Kalau asin biasa dikasih apa kali Ibu? Kasih madu deh, coba deh. Harus saya yang bikin memang. Sekali bikin jadi. Maklum dia nih barista kopi. Jadi sekarang disuruh bikin beginian kikuk dia. Makanya tadi kalau dilihat uang madunya tinggi minta ampun. Gak apa-apa. Lulus nggak ya? Ya dulu. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi, nah konsepnya adalah semakin banyak bakteri yang baik di pencernaan kita, makin banyak bakteri yang baik, semakin sehat badan kita. Maka makan kayak begini, ya, yang tadi saya katakan apa tuh namanya probiotik atau mungkin fermentasi kayak begini, dia menguatkan apa tuh namanya kekebalan tubuh kita yang ada pada pencernaan. Simple. Terus kasih dia makanan. Ya, kasih dia makanan lain dalam bentuk apa? Prebiotiknya. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jadi kalau tadi ya mungkin coba lihat. Dalam makanan Anda tadi misalkan ya ada tempe di situ, itu sehat banget tuh. Tapi tempe jangan digoreng. Tempenya mentah aja. Tempe sudah matang sebenarnya kan, kedelai udah matang, tenang aja nggak apa-apa. Jadi Anda bayang, jadi dalam tubuh kita, di perut kita itu ada 3 bakteri, bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Ini bahasanya aja. Yang paling dominan siapa? Bakteri netralnya. Bakteri netral bisa berubah menjadi bakteri baik kalau apa? Dikasih makanan yang benar. Bakteri netral bisa berubah menjadi bakteri jahat kalau apa? Kalau yang dimakan nggak sehat. Percobaan yang kesekian. Gagal Ustaz. Mantap.
Oke lah. Oke lah. Apalagi? Nah, sayurnya masukin mana sih? Saya bikin deh. Agak was-was gue. Mana mangkoknya? Mangkok? Itu yang tadi. Ya. Yang tadi. Ya. Belum dikasih apa-apa. Udah dikasih. Oh, yang ini. Boleh. Dicicip dulu aja dong. Cicip dulu. Kalau enak beritahu teman. Enak lah. Pakailah. Adanya harus yang gabung juga. Apa? Ada ikannya. Oh, enggak juga sih. Iya. Ya, sambil kita menunggu meracik kepada Anda pemilik mobil Avanza D1794AAN dan juga Honda Mobilio D1809AEE, harap bisa menggeser kendaraannya karena mengganggu kendaraan yang lain mau keluar. Avanza D1794AAN dan juga Mobilio D1849AEE, silakan. Maaf dan terima kasih. Kacang. Kacang ini. Almond. Kacang apa? Ini lebih enak. Ya, jauh lebih enak dari yang tadi. Apalagi ada kacang. Mau nyobain? MC lu cobain, MC. Mana MC kita? Pakai tangan aja. Maaf. Luar biasa. Nah, dibagi-bagi deh. Bikin satu lagi deh. Apa yang terjadi kalau Anda makan gitu terus tiap hari? Tubuhnya akan teriset. Kenapa? Kan selama ini tubuh tuh, saya mungkin ingat bahasa saya tadi, dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Ketakseimbangan hormon, ya, ketakseimbangan detox, ya, kemudian apalagi itu masalah toksik emosi. Jadi makanan tadi sekaligus memberi mood yang baik ke badan kita, ya. Makanya kalau Anda lihat, coba lihat, ini sebenarnya ilmu sederhana sebenarnya. Satu cara, kalau Anda, mungkin bukan Anda, mudah-mudahan bukan Anda, sudah terlalu banyak obat-obatan masuk, sudah terlalu banyak katakanlah apapun yang betul kimia masuk ke badan Anda, maka coba di riset yang paling tinggi, riset itu di riset ya. Ini, jadi tingkat paling tinggi dari detoksifikasi itu yang paling tinggi, Bapak Ibu lihat apa di situ? Water fasting. Jadi selama 24 jam Anda tidak makan apa-apa kecuali minum aja. Hanya minum. Catatannya apa? Ini pada orang yang sudah nggak mempan lagi dengan obat. Nggak mempan lagi dengan obat. Jadi satu pembagian sembako gitu. Kita ada jam berapa ya, MC? Mas, ada jam berapa? Terus sampai jam 10. Jam 10 terus saya tanya jawab. Ya. Ya baik. Jadi kalau sudah obat tidak bermanfaat lagi, gak berefek lagi, udah terlalu banyak sampah di badan, coba stop semua, 24 jam minum air aja. Air apa? Jangan air kelapa, air putih dulu. Jokin air putih terus. Pernah dulu ya, saya sampaikan, dan imam ada, Rasulullah SAW pernah juga mengajarkan kepada kita, salah satunya apa? Salah satunya adalah beliau dalam 1 bulan itu tidak mengkonsumsi apapun kecuali kurma sama air putih. Itu bentuk detoksifikasi yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak punya kurmanya, ambil air putih. Cuman air putih, Anda harus ingat, tidak semua air putih sama. Ya, kalau Anda yang sudah bisa minum air zam-zam itu ada rasanya. Air yang terbaik kalau saya memahaminya, kalau saya punya, karena memang ikatan gen tubuh kita itu berada pada pH alkali.
alkali banget, bahkan 9 sampai 10 pH-nya. Maka air kalau bagi saya untuk detox itu pakai air yang di atas pH 7. Di atas pH 7, jangan yang asam. Karena air putih pun ada yang asam. pH di bawah 7 ada. Bahkan ada air yang dibuang mineralnya. Ya, Anda ambil air mineral. Air yang paling baik apa? Air yang tidak dimasak. Paling baik. Coba Anda pergi ke gunung, kan langsung diminum kan airnya kan? Kita yang paling baik sebenarnya. Cuman kan kita susah dapetin, ya. Kalau Anda bisa punya water treatment itu jauh lebih baik water treatment. Water treatment pengolahan air dulu sekalian, ya seperti itu. Atau mungkin dulu saya pernah ke gunung Semeru gitu. Nah di Gunung Semeru itu ada satu danau, namanya Danau Ranu Kumbolo. Mungkin bapak ibu yang pernah daki tahu tuh. Ranu Kumbolo itu kan kawasan itu dijaga banget kebersihannya sehingga kita dari danau itu langsung minum airnya. Waktu saya cek pH-nya hampir 8. Ya, itu sebabnya kenapa bayi sehat. Kenapa bayi sehat? Bayi itu kan minum ASI, bayi 6 bulan minum ASI. Bapak ibu mungkin belum pernah cek pH ASI. Saya pernah cek, bukan saya tapi teman, waktu istrinya melahirkan dia menyusui, dia cek pH ASI-nya dan subhanallah ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu sama kayak air zam-zam. Ya, seperti itu. Water fasting, ya. Kemudian nanti apa? Programnya ke depannya apa? 3 bulan ke depan, ya. Detox dengan cara apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud dan asup dengan asam amino. Sambil contohnya apa tadi? Jangan langsung minum air kelapa, kaget badannya. Karena air kelapa itu kalau Bapak Ibu cek pH-nya asam dia. Air kelapa itu pH-nya asam. Dan pH darah kita ini ya secara umum kan 7,4 atau 7,3. Ketika air kelapa masuk ke liengan kita karena terlalu asam. Ya, asam itu fungsinya apa? Dia membunuh kuman sebenarnya. Ya. Jadi gula pasir itu kan asam, maka dia dipakai sebagai pengawet. Gitu ya. Madu juga asam. Jadi keseimbangan. Jadi kita perlu banyak makan yang asam atau yang basah, seimbang aja. Air kelapa asam, sayuran basah. Gitu loh. Jadi dia seimbang. Ketakseimbangan yang tadi saya katakan imbalance dari masalah kita tadi itu gara-gara apa? Ya gara-gara yang dimakan kelebihan asam. Makanya kalau orang sudah asam, Bapak sekalian, akan tampak tanda-tanda di badannya. Mulutnya bau, maaf ya. Kencingnya bau, keringatnya bau, badannya bau. Tidak heran kalau orang misalkan terlalu banyak makan jengkol atau pete, dia bisa air kencingnya kan bau ya. Karena memang jengkol tuh asam banget. Ya, jengkol asam, pete juga asam. Boleh dimakan? Boleh. Dia tetap memberikan efek balancing. Cuman kalau udah berlebihan, apalagi ditambahkan dengan lemak dalam bentuk minyak-minyakan tadi, makin asam badannya. Kalau sudah makin asam, kacau di sininya. Ya, di perutnya kacau ya. Jadi 3 bulan misalkan Anda mau bersih-bersih badan, paling gampang pakai pola yang tadi itu. Stop dulu 1 hari, water fasting, reset, ya kata laptopnya hang, dimatiin, hidupin lagi gitu lah badan. Fungsi water fasting itu. Ya, tapi ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah terlalu underweight. Kalau underweight di bawah normal berat badannya harus ada pengawasan. Ya, ini khususnya bagi orang-orang yang sudah overweight dan terlalu banyak dalam kondisi badannya masih bisa berpuasa 24 jam. Dia sebenarnya nggak mati juga sih, insya Allah. 24 jam itu kita cuma minum air doang, insya Allah nggak aman, nggak masalah. Kalau seandainya misalkan pusing-pusing segala macam, itu bentuk tubuhnya ngejas. Kecuali memang hipoglikemik, ya ini perhatikan baik-baik. Hipoglikemik itu turun gula darahnya sangat drastis sehingga apa? Sehingga orangnya keliengan. Bagi Anda yang minum infus water, saya sering ulang-ulang. Infus water itu dia punya punya kemampuan untuk menurunkan tensi. Tensi cepat banget. Apalagi infusnya pakai buah-buahan. Sebabnya ada orang habis minum infusan kayak begini nih kan, langsung keliengan dia. Ada kan? Ada. Kalau sudah keliengan, ilmunya saya ajarin ya, informasinya. Kalau sudah keliengan, apa yang harus kita kerjakan? Atau apa yang kita bisa pahami? Kemungkinannya 2. Kalau nggak hipoglikemik, turun gulanya. Kalau nggak hipotensi, tensinya turun. Solusinya apa? Gampang. Kalau lagi hipoglikemik, ada itu aja, ambil madu, minum madu. Kapan atau di mana kita mendapatkan madu tadi? Di bawah lidah paling cepat. Ambil madu yang enggak kental, taruh di bawah lidah.
gitu ya. Itu salah satu caranya. Ya. Kemudian hipotensinya, kan hipotensi tadi kan hipoglikemik itu kan turun gula darahnya tuh. Hipotensi pakai apa? Pakai ini. Kenapa saya lihatin dia ya? Ini yang tuh. Sudah enak. Alhamdulillah. Coba dulu sini. Dulu apa enggak? Oh ini udah. Barista kita sekarang jadi ahli kesehatan. oke lah. Oke. Mau diterang lagi. Ini namanya MM, maksain madu. Bawang putihnya kurang banyak, tapi nggak apa-apa, cukup lah. Udah. Makanya bikin itu tuh pakai hati, pakai cinta. Betul nggak? Jomblo kan. Masih jomblo dia. Anda bikin sup, Bu. Bikin sup nih. Takerlah jahenya, takerlah kayu manisnya, takerlah cengkehnya, takerlah berapa banyak bahan yang dibutuhkan tadi, tapi bikinlah sup tadi karena lagi marah, bete, baper, nggak bakal terasa tuh makanan. Betul nggak? Iya loh. Hati itu punya apa ya? Punya peran yang sangat dominan. Ini buat siapa nih? Tuang aja deh. Buat bapak-bapak ya. Nah. Harapannya sih nanti ke depan gitu ya, kalau kajian-kajian kita tuh banyak yang jual beginian. Terus Anda mulai belajar, dan memang tidak akan semua orang suka buat. Ada orang yang memang hobinya beli, ya kan? Memang suka jadi konsumen. Ya sudah, manfaatin aja. Dah, ini buat siapa? Oh, ibu buat siapa Ibu ini? udah tadi. Bapak-bapak kali. Bapak mau Pak? Nggak usah lah Pak. Nggak bikin ibu aja. Ya, tadi kembali ke hipotensi sama hipoglikemik. Hipotensinya tadi hipoglikemiknya diatasi dengan apa? Hipoglikemiknya dengan makanan manis. Nih, kurma, madu. Ya, jadi pusing. Jangan langsung minum obat sakit kepala. Karena hipoglikemik pun bisa bikin pusing. Pusing bisa jadi hipotensi juga bisa, atau tensinya turun. Makanya salah satu resep yang saya sering sampaikan kalau lagi pusing, lagi nggak enak badan segala macam, ambil air, kasih madu, kasih garam. Jelas ya? Ambil air, kasih madu, kasih garam. Itu cepat sekali ya, apalagi air hangat. Ya, seperti itu. Jadi kalau lagi minum kayak beginian, ya, infus beginian, kalau tiba-tiba keliengan, makanya sebelum, kalau saran saya, kalau ibu-ibu bapak sekalian, dalam kondisi Anda tidak ada masalah dengan jantung, dengan darah, dengan ginjal, baik berupa apa tuh namanya tadi hipotensi, tekanan darah rendah atau gula rendah, ini Anda boleh minum dalam kondisi perut kosong. Tapi ada tapinya. Kalau seandainya ada Anda urusan dengan itu semua, jangan minum dalam keadaan perut kosong, keliengan nanti. Ya, seperti itu. Apalagi ada beberapa jenis rempah yang memang apa ya? Yang memang dia punya peran yang sangat kuat untuk menurunkan gula. Contohnya apa? Kayu manis. Kayu manis itu cepat sekali menurunkan gula darah. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada di depan ya. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan ya. Pokoknya nanti pulang dari sini coba lihat bazar-bazarnya. Ya, siapa tahu Anda punya peluang juga nanti. Ya. Sekarang tuh banyak yang Masya Allah dengan apa tuh namanya, dengan apa yang kita kerjakan dan kajian-kajian kita, banyak orang yang mulai mengembangkan ini menjadi usaha. Alhamdulillah. Ya. Dan Insya Allah nanti pada apa namanya hari Sabtu ya, kita akan launching ini. Udah dapat bukunya? Belum. Saya juga belum dapat, baru dapat tadi. Ya. Sabtu nanti insya Allah di Islamic Book Fair di Jakarta kita akan launching. Dan memang belum banyak juga yang bisa dicetak, baru sekitar 3.000-an. Ya. Jadi kalau ibu bapak mau dapatkan nanti besok, besok ya. Besok di Islamic Book Fair Jakarta ada buku ini.
Ya, kita akan ada launching di masjid insya Allah. Isinya apa? Yang kita pelajari sekarang. Nanti harapannya nanti ke depan itu kita bikin kurikulumnya. Jadi kita mulai belajar tuh pola-pola sehatnya Nabi SAW dan kita bisa update dengan zaman. Baik, seperti itu. Dan menariknya buat sekalian, kalau Anda atau kita nggak suka buah ya, ada sayur. Jadi Allah menciptakan warna yang sama tapi jenis yang berbeda. Contoh ada warna hijau pada sayuran, di buah juga ada. Kacang panjang ini hijau tuh. Di mana di kiwi juga ada. Ya, ada warna orange ya, di jeruk juga ada tuh kuning seperti itu. Kemudian ada serat ya. Serat katakanlah pada siapa tuh namanya, pada brokoli misalkan, di alpukat juga ada. Seperti itu terus dia. Ya. Dan ditambah lagi dengan Islam memiliki bentuk detoksifikasi yang luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu nih khususnya yang mulai apa tuh namanya banyak masalah atau sudah ada masalah sebelumnya dengan berbagai macam urusan reproduksinya. Sebenarnya salad yang Anda makan tadi itu rutinkan sebulan, tambahkan air kelapa, tambahkan rempah-rempah atau rimpangan, nanti perbaikan semua pada reproduksi Anda. Sesimpel itu, apalagi ditambah dengan ini, tambah dengan puasa. Masya Allah, sebentar lagi kita akan sampai ke Ramadan ya. Maka Bapak sekalian, manfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih. Sudah cukup kita makan banyak di 11 bulan ya. Ramadan kali ini anggaran rumah tangganya kurangi drastis. Biasa satu bulan misalkan anggaran untuk beli makan segala macam misalkan 1 juta misalkan, atau mungkin lebihlah 2 juta. Nah, Anda kurangi semua. Lebih baik Anda jadikan makanan tadi menjadi makanan ruh. Maksudnya apa? Gini, ini kan kurma. Kurma ini sehat insya Allah. Kalau dimakan menyehatkan apa? Raga, kan gitu. Pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menyehatkan jiwa kita, kolbu kita, iman kita, atau ruh kita? Caranya gimana? Anda makan 1, 2, sisanya Anda kasih ke orang. Paham ya? Makanan yang dimakan orang tadi akan menguatkan, menyehatkan kolbunya kita. Maka Ramadan jangan sibuk dengan makan untuk diri kita. Sibuklah dengan memberikan makanan untuk ruhnya kita, termasuk juga dengan di rumah ya. Nabi SAW sampaikan bahwa Ramadan itu jangan pernah kita ketinggalan untuk apa? Memberi makan orang yang berbuka. Saya kasih ini ya tipsnya supaya Bapak Ibu bisa praktekkan di Ramadan. Suatu hari ya, termasuk juga nanti Ramadan, jangan banyak sering-sering buka bersama. Ini buka tiap hari bersama gitu kan, manfaatnya apa gitu loh, udah cukup gitu kan. Kenapa? Karena gini, kalau Anda buka bersama sibuk dengan ngobrol, akhirnya apa? Waktu baca Quran kurang loh, betul? Anda buka bersama, sholat rawatib kita kelewatan. Yang laki-laki akhirnya nggak dapat ke masjid, akhirnya sholat di situ, sayang. Apa? 1 kali sebulan oke lah ketemu keluarga, yang lain nggak usah buka bersama. Saran saya sih. Apalagi di Jakarta kayak sekarang itu, Masya Allah, kalau buka bersama di restoran itu pesan hari ini itu baru 3 minggu, 2 minggu lagi baru dapat. Waktu terbaik untuk menumbuhkan cinta itu di Ramadan ya, dengan keluarga. Nah, ini saya kasih contohnya supaya nanti kan kita mau Ramadan, nanti ceritakan tentang dahsyatnya puasa ya. Jadi suatu hari ya, waktu itu ya, kita 2 tahun yang lalu itu, teman-teman saya tuh bikin buka bersama, saya ikut, kebetulan disuruh ngisi. Dan subhanallah yang hadir 1.000 orang. Yang hadir 1.000 orang. Ini lihat, memanfaatkan potensi kebaikan. Lalu Bapak sekalian, saya mikir ini saya mau curi pahalanya apa? Karena saya ingat hadis, ada riwayat Umar suatu hari mengundang seluruh penduduk Madinah untuk buka bersama. Ya, di aula atau di alun-alun.
seluruh penduduk Madinah. Akhirnya mereka datang ke sana karena yang ngundang khalifah, harapannya atau pemahaman mereka ini pasti enak makanannya karena yang ngundang khalifah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lulus sekalian, akhirnya datanglah semua orang Madinah tadi ke alun-alun gitu ya. Muncul makanan pertama, namanya apa? Air putih. Jadi orang di Madinah saat itu berbuka puasa dengan air putih semuanya. Habis air putih, Bapak sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi selesai, nggak ada makanan lagi. Jadi mereka berbuka itu pakai air putih, dan seluruh pahala puasa orang Madinah Umar yang dapat tanpa mengurangi pahala, kan itu hadisnya kan. Nah, kisah ini saya pakai sebagai salah satu hikmah yang saya pengen juga kayak begitu. Jadi suatu hari teman bikin, ada kawan-kawan gitu kan bikin buka yang hadis 1000 orang. Terus saya pikir apa nih sebenarnya kebaikan yang saya mau lakukan di sini. Akhirnya saya beli kurma 2 dos gitu kan. Masalah harganya berapa? 600 ribuan lah 2 dus itu. Satunya 300 ribu, 360 ribu. Modal 700 ribu kalau nggak salah. Apa yang saya bilang sama panitia? Karena acara itu judulnya untuk pelelangan uang atau penggalangan dana, maaf, untuk pesantren. Saya bilang coba kurma ini dilelang, saya bilang. Ya, dibeli, siapa yang mau beli harga tertinggi. Dan subhanallah akhirnya 1 dus kurma tadi terjual dengan 20 juta. Waktu itu. Karena judulnya untuk untuk lelang penggalangan dana. Dan jadi kurma juga yang satu juga sama. Akhirnya dimakanlah orang-orang tadi. Bapak sekalian, yang hadir dalam itu tadi dengan kurma-kurma tadi itu. Kita bilang bantu ibu yang beli kurma ini untuk dapat pahala. Tapi yang lebih menarik lagi, saya bilang waktu Anda mau makan, kata waktu makan begini itu, mau makan semua waktu buka puasa. Itu yang terjadi. Yang tadi saya bilang sama mereka, waktu Anda makan jangan langsung makan, saya bilang. Tukar ke teman sebelahnya. Paham ya? Tukar ke teman sebelahnya untuk kita dapat pahala puasanya dia. Simple kan? Begini nanti Anda kerjakan di rumah sama suami atau istri atau anak-anak. Ketika muncul atau ketika Anda mau makan buka pakai kurma, tukar sama istrinya, tukar sama anaknya. Jangan pernah kelewatan 1 hari pun tidak memberi makan orang berbuka. Kan model kurma 1 atau ngambilin air. Yang bapak-bapak mungkin kita yang misalkan belum ada rezeki untuk membelikan makanan, datang ke masjid, siap bantu menyiapkan orang berbuka, pahala juga. Ya, itu bulan dimana kita benar-benar panen pahala. Jangan ketinggalan Bapak sekalian. Apalagi kalau kita bicara manfaat puasanya. Kenapa banyak orang sekarang bulan Ramadan tidak mendapatkan banyak manfaat dari puasanya? Berat badan di awal Ramadan 50, misalkan berat akhir Ramadan 55. Ada orang kayak begitu? Betul nggak? Banyak yang dimakan gula lagi, nggak ada perubahan. Masjid tiap Ramadan gorengan lagi, sirup lagi. Anda belum tahu juga sirup sekarang. Coba lihat, beli sirup 16 ribuan itu, ya. Lihat ada peringatan di bawahnya loh. Jangan dikonsumsi ibu hamil, menyusui dan anak-anak. Coba lihat, ada peringatannya. Ya, itu kita nggak sadar. Peringatan itu muncul gara-gara yang dimakan tuh nggak sehat gitu loh. Masjid, kalau harapan saya masjid itu betul-betul menjadi pusat penyihatan umat. Jadi nanti disiapkan apa? Kira-kira kebayang nggak masjid itu nyiapin apa? Ibu-ibu yang ada dapat giliran ngasih takjil, kan bisa diubah takjilnya. Ya, Anda kasih rebusan kayak apa, kayak segala macam. Kemarin saya salah satu ke kantor salah satu perusahaan di sini lah gitu kan, penerbit Quran di situ, Syamil Quran, kebetulan kan nyetak di situ. Nggak kebetulan, qadarullah dicetak di situ. Ya, ternyata sekarang di warungnya mereka pun sekarang sudah mulai berubah makanannya. Ya, jadi jadi kita tuh warungnya sudah mulai jual almond, bukan mulai ada almondnya, ada kismisnya segala macam, ada rebusannya segala macam. Meskipun saya nggak tahu kira-kira pulang dari situ mereka kembali ke warung, Allahu a'lam. Tapi minimal ada kebiasaan yang terbangun. Ya, mau diwajibin nggak bisa. Kenapa, Bapak sekalian? Apa yang kita makan sekarang ini akan membangun generasi ke depan. Kalau nyampah sekarang, maka generasi sekarang ke depan nanti gennya sampah semua. Ya. Coba Anda baca buku tentang baca tentang epigenetik, nutri epigenomik, itu jelas di situ katanya. Kenapa generasi kayak sekarang itu lemah-lemah semua, banyak penyakit segala macam? Ya karena memang yang dimakan nggak banyak gizinya.
gitu loh. Sayur jarang, buah jarang, air putih jarang, asam amino apalagi, puasa jarang, olahraga jarang, ya sudahlah, buka pintu penyakit namanya, kayak gitu loh ya. Nah ini contohnya, ini kita tambah sedikit menjelang jam 10, 7 kelebihan atau kedahsyatan puasa. Yang pertama ya, ada satu proses dalam badan kita itu namanya autofagi. Autofagi itu tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Dia bisa kerja kalau apa? Kalau dikasih bahan baku yang pas. Ya, maka Ramadan saran saya nggak lagi tepung deh, tepung-tepungan. Saran saya, nggak lagi gula pasir, nggak ada lagi minyak goreng, nggak ada lagi nasi putih. Bisa diganti nasi putih, bisa ada ganti dengan apa? Cari yang sehat, beras merah kayak, beras coklat kayak, beras hitam misalkan. Minyak. Atau Anda makan kentang juga boleh, atau mungkin Anda makan misalkan ubi-ubian kan boleh. Sama, karbo juga, tapi sehat. Ya, gula pasir Anda ganti sama apa? Biasakan dengan kurma dan buah-buahan. Kan manis juga. Kita butuh gula buahnya, bukan gula pasirnya. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi minyak gorengnya. Kalau tetap pengen makannya digoreng, coba gorengnya pakai minyak kelapa. Ya jelas ya. Goreng pakai minyak kelapa. Lebih baik jangan digoreng. Coba jangan masukin minyak kelapa, sebenarnya bagus ya. Tapi kalau sering-sering juga kan lemak jenuh dia. Lebih baik Anda makan minyak yang masih sehat. Contohnya zaitun. Tadi kan ada zaitunnya tuh. Ada zaitunnya segala macam. Ya. Jadi autofagi itu bisa bekerja kalau apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak dengan catatan apa? Ada bahan bakunya. Ada bahan bakunya. Kemudian stem cell. Jadi puasa adalah stem cell alaminya tubuh kita. Jadi sekarang kan banyak yang produk stem cell segala macam. Puasa tuh stem cellnya kita. Ya, yang ketiga, peningkatan keton, benda keton. Benda keton ini kalau dia muncul maka dia akan menjadi membakar lemak dibakar oleh badan kita dan dia akan jadi bahan bakunya. Nah, nanti latihan bagi bapak-bapak atau ibu sekalian yang pengen prolong puasanya maksudnya. Ya, ada beberapa tipsnya. Jadi Anda kan kalau kita puasa misalkan kita sahur itu jam 4 subuh misalkan. Sahur ya. 4 ke 4 itu kan 12 jam. 4 pagi ke 4 sore kan 12 jam. Naikin lagi sampai ke 18 jam. 18 jam berarti dari buka puasa. Karena kita bukanya kan jam 6 misalkan ya. Kan udah 14 jam tuh. 4 ke 6 kan 14 jam. 14 jam kita butuh 4 jam lagi. Jadi waktu buka itu nggak usah banyak makan dulu. Waktu buka jangan usah banyak. Nanti makannya di 18 jam. Baik, analoginya begini. Saya kasih tunjuk ya. Ini ada film. Nih. Ya, ini jadi puasa itu memberikan kesempatan badan kita untuk bakar lemak. Catatannya apa? Begini konsepnya. Lihat film dulu deh sebentar. Nanti saya jelaskan. Nah, caranya begini memahaminya. Udah selesai videonya. Jadi kita punya mobil misalkan ya. Mobil ini full tanknya 40 liter misalkan. Nah, 40 liter ini maksudnya ada tangki cadangannya 10 liter. Ini tangki utamanya. Jelas ya? Tangki utama 30 liter, tangki cadangan berapa? 10 liter. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggunakan tangki cadangan ini? Caranya misalkan kita, Bapak Ibu daran dari sini misalkan ke Tasik misalkan. Nah, supaya tangki cadangan dipakai, caranya gimana? Jangan berhenti rest area. Paham ya? Jangan berhenti rest area. Sebab Anda berhenti di rest area, masuk lagi ke tangki utama. Tubuh kita juga sama. Tangki cadangan kita ini apa? Lemak. Jadi tubuh kita itu punya reserve tanknya berupa lemak. Dia kalau dipakai powerfulnya luar biasa. Jadi waktu kita kan berbuka puasa misalkan Anda makan kurma sesuai dengan sunnah Nabi ya gitu kan,
tapi nggak ada masuk makanan lagi sebentar. Biarin tubuhnya, karena nggak ada yang, kan kita 12 jam tuh kan nggak ada masuk apa-apa kan. Tapi kita masih banyak cadangannya di sini. Cadangan kita tuh berupa apa? Berupa timbunan lemak, berupa timbunan penyakit segala macam yang berlimpah. Apalagi maaf kalau misalkan perutnya misalkan buncit misalkan gitu kan, atau mungkin pinggangnya, atau mungkin banyak lipatan. Tuh canda tangki cadangannya banyak. Jelas ya? Ketika tangki cadangan banyak, jangan masukin di sini. Ini isinya apa sih? Gula kan? Jadi makan itunya pun, batalin puasanya pun nanti pakai kurma secukupnya, jangan banyak-banyak. Karena kalau dia masuk lagi, dia memenuhi lagi tangki utama. Sedangkan kita judulnya mau mengakses ini, paham ya? Mengakses tangki cadangan. Sehingga caranya gimana? Minum air putih kalau kuat, hanya air putih. Karena nggak ada masuk gula, akhirnya apa? Dia switch ke tangki cadangan. Berapa lama? Beberapa yang saya coba pelajari itu ada yang 16 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, atau ada yang 24 jam. Diprolong puasanya. Ya, diprolong puasanya. Ya, sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan ibadah. Ya, nanti kapan makannya? Bisa jadi makannya nanti waktu sahur aja. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Laki-laki yang kayak begitu, Bapak sekalian, testosteronnya bisa naik langsung. Karena kalau sudah lemak dibakar sebagai bahan baku, dia akan memperbaiki semua sistem. Itu rahasianya badan kita. Allah udah menciptakan kayak begitu. Makanya puasa itu adalah bentuk detoksifikasi yang sudah Allah berikan kepada kita sejak zaman Nabi Adam. Coba baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami syariatkan berpuasa sebagaimana orang dulu berpuasa, kata Al-Quran. Ya, semua syariat ketika Rasul itu datang, syariat sebelumnya itu dihapuskan. Waktu Nabi Muhammad datang, syariat Nabi Isa dihilangkan, ganti dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi syariat puasa dari zaman dulu ada. Syariat puasa, syariat pernikahan dari zaman dulu ada. Kenapa? Badan kita sama sekalian. Ya, jadikan, maka saya sampaikan tadi, jadikan puasa ini sebagai bentuk detoksifikasi badan kita. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat, maaf. Jadi tubuh sekalian akan apa namanya? Mengadakan atau membuat apa kayak switching gitu loh tenaganya. Jadi energi kita tuh di switching dari apa? Dari tangki cadangan. Tangki cadangan. Dan kelima, ya, apa yang terjadi? Insulin dan gula akan terkontrol. Jadi bentuk detoksifikasi hormon paling baik adalah puasa. Jadi bagi ibu-ibu nih yang mensnya bermasalah, ada banyak penyakit-penyakit, bapak-bapak juga sama, coba mulai rutinkan atau jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk bersih-bersih badan. Ya, tapi kita tidak melakukan Ramadan atau kita tidak melakukan puasa Ramadan untuk sehat, enggak. Kita melakukannya karena diwajibkan, karena ketaatan, ya. Nah, yang keenam, dia meriset isi bakteri badan kita, terutama khusus di perut. Catatannya apa? Kasih bahan baku untuk dia, untuk bergerak. Contoh tadi, makanan tadi bisa anda asup setiap hari tuh di Ramadan. Protein ada, karbonya ada, lemak ada, serat ada. Dan terakhir, puasa adalah bentuk riset DNA. Di DNA itu kata-kata seorang ahli, kata Kazuo Murakami dalam bukunya Gen On Off itu dikatakan itu ternyata puasa adalah caranya, bukan puasa, dia katakan gen kita itu bisa on off. Ya, on off-nya itu salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi yang kanker, katakanlah dia mau apa tuh namanya, kanker itu dia mau tumbuh berkembang, dengan puasa di stop. Apalagi ditambahkan dengan satu obat kanker yang paling baik, namanya apa? Al-Quran. Quran itu obat kanker. Ada beberapa jenis ruqyah yang memang dikhususkan untuk kanker pada Al-Quran. Coba belajar, tanya sama para peruqyah harusnya. Dan tambah lagi, kalau memang memungkinkan di Ramadan itu ada waktu, biasanya sih ada, atau tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya adalah saat berbekam. Apakah berbekam membatalkan puasa? Kalau sampai lemes, iya. Tapi coba usahakan jangan banyak-banyak titik, ambil berkahnya aja. Ya. Kayak sekarang juga sama. Sekarang tanggal berapa Hijriah nih? Coba dilihat nanti. Kalau memang tanggal berbekam sunnah
tertentu, misalkan tanggal 17 atau 19 atau 21 ya pada bulan atau tahunnya Islam, manfaatkan tanggal tersebut. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kita semoga Allah sampaikan kita di Ramadan, yang semoga Allah berkahi kita di Sya'ban, Rajab seperti ini, dan semoga Allah jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya, yang paling baik maksudnya lebih baik iman kita, akhlak kita, ya, dan ruh kita lebih baik dengan tidak terlalu banyak makan, dan di rumah juga mulai kurangi makan untuk keluarga, perbanyak memberi untuk orang lain ketika Ramadan nanti insyaallah. Kayaknya ada pertanyaan MC.